Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi Nyati. NIM saya 1910901022. Saya salah satu mahasiswi UIN Raden Kota Palembang jurusan Psikologi, yang dimana saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS modifikasi perilaku. Dan saya di sini akan membahas tema anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan jenis tunanetra. Selamat menyaksikan ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tunanetra. Tunanetra itu berasal dari dua kata, yaitu tuna yang artinya rusak dan netra artinya mata. Jadi, tunanetra itu adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dan kemampuan aktivitasnya harus membutuhkan layanan atau pendidikan secara khusus untuk mengembangkan potensinya. Yang ada pun menurut para ahli, yaitu menurut T. Sutihati Somantri tahun 2006, yang dimana dia mengungkapkan bahwa tunanetra itu adalah individu yang indera penglihatannya atau kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana seperti orang waras seperti biasanya. Selanjutnya, faktor penyebab tunanetra. Menurut Fadaful, terdapat dua faktor penyebab tunanetra, yaitu pertama faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen atau faktor genetik adalah faktor yang sangat erat berhubungan dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang anak dalam kandungan. Yang kedua, faktor eksogen atau faktor yang berasal dari luar yang disebabkan oleh penyakit, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh virus rubella. Selanjutnya itu disebabkan oleh kecelakaan, yang dimana kecelakaan fisik yang berakibat tabrakan atau jatuh secara langsung yang merusak sel saraf mata atau sel tubuh yang lainnya atau sel tulang belakang yang sangat berkaitan erat dengan fungsi saraf mata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tunanetra. Jenis tunanetra ini terbagi menjadi dua, yaitu kurang penglihatan atau low vision. Yang kedua itu buta total atau totally blind. Yang pertama itu kurang penglihatan atau low vision, yang dimana suatu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan ketika melihat objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan yang kabur ketika mereka melihat objek tersebut. Penderita ini harus menggunakan kacamata atau lensa. Yang kedua itu buta total atau totally blind, yang dimana kondisi penglihatan ini yang tidak bisa melihat sama sekali atau yang tidak bisa melihat dua jari di mukanya atau hanya dapat melihat sinar atau cahaya. Penderita ini tidak bisa menggunakan huruf biasa, tetapi penderita ini harus menggunakan huruf braille. Selanjutnya yaitu metode belajar anak tunanetra. Menurut SMART, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran pada anak tunanetra yang harus diperhatikan, yaitu satu, prinsip individual, yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra, seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat tunanetraan masing-masing siswa. Yang kedua itu prinsip pengalaman penginderaan, yang dimana prinsip ini sangat penting bagi pemahamannya akan mereka peroleh. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya yaitu prinsip totalis, maksudnya yaitu pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka.
Yang terakhir itu prinsip aktivitas mandiri, yang dimana dalam proses pembelajaran guru dapat menjadi fasilitator dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekadar mendengar dan mencatat, akan tetapi juga ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Selanjutnya, media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar bagi anak tunanetra. Yang pertama itu huruf Braille, yang dimana digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Yang kedua itu kamera touchscreen. Kamera ini memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Yang ketiga itu mesin baca Kurzweil, yang dimana mesin ini dapat membaca sesuatu buku yang tercetak. Hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata, kalimat, paragraf dengan terus-menerus. Bahkan, mesin juga dapat mengeja kata. Keempat, optakon, yaitu berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi getaran. Optakon ini terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosintesis yang digunakan ke susunan sandiraba yang sesuai dengan huruf tertentu. Satu huruf yang dipindai oleh kamera akan menghasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba. Yang kelima itu reglet. Untuk keperluan menulis, anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat ini khusus dikenal dengan sebutan reglet. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Dan yang terakhir itu papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus atau sempoa. Bulir-bulir pada sempoa memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku pada anak tunanetra dengan menggunakan token ekonomi. Token ekonomi merupakan wujud modifikasi perilaku dengan cara mengulangi serta mengubah perilaku yang dikehendaki dengan token atau tanda yang dapat ditukarkan. Apabila yang sudah dikumpulkan memenuhi target pada rentang waktu tertentu, maka dapat ditukarkan dengan benda yang disukai oleh anak. Misalnya, orang tua harus mengajari anak untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Dan orang tua juga harus memberikan reward kepada anak tersebut jika anak itu telah berhasil melakukan sesuatu yang telah diperintahkannya. Jika anak tersebut telah berhasil, maka orang tua berhak memberikan hadiah kepada anak tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua untuk anak tunanetra sebagai berikut. 1. Jangan terbiasa untuk mengasihani anak atau memanjakannya. Jika itu terjadi, maka anak tersebut tidak dapat mandiri, bertanggung jawab, bahkan lebih percaya diri. Yang kedua, ajak anak bergaul, berkomunikasi, bahkan berpartisipasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Dengan cara itu, anak lebih mudah untuk percaya diri, bertanggung jawab, bahkan lebih mandiri lagi. Yang ketiga, ajak anak untuk mengungkapkan perasaannya, mulai dari perasaan senang, sedih, marah, maupun perasaan yang lainnya. Yang keempat, ajari anak mengenal huruf Braille, karena huruf Braille itu sangat penting bagi anak tunanetra untuk bisa membaca dan menulis. Yang kelima, ajak anak untuk menggunakan indera-indera untuk belajar aktivitas sehari-hari, yang dimana indera pendengaran untuk mendengar bunyi atau orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, indera penciuman, yaitu untuk mencium
bau makanan, indera peraba, yaitu untuk meraba barang yang ada di sekitarnya, indera pengecap, yaitu untuk merasakan rasa makanan. Yang terakhir, ada si kecil untuk melakukan kegiatan dasar, seperti berjalan dengan menggunakan cara meraba. Dengan anak seperti itu, maka anak akan mulai terbiasa untuk melakukannya dan lebih percaya diri lagi. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Salah satunya adalah Ahmad Syihab Ataliha, seorang anak ABK tunanetra penghafal Al-Quran. Anak Ahmad SA tinggal di Kota Batu dan lahir di Kota Malang pada tanggal 20 April 2007. Ananda mengalami gangguan penglihatan sejak lahir dikarenakan proses kelahiran prematur, di mana pada waktu dilahirkan, retina Ananda belum berkembang dengan sempurna. Jadi, Ananda termasuk dalam gangguan penglihatan total. Menginjak usia 9 tahun ini, telah banyak prestasi dan pengalaman luar biasa yang didapatkan oleh Ananda. Tidak semua anak-anak di usianya bisa memiliki kemampuan dapat menghafal semua ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi lain halnya dengan Ananda. Dengan keterbatasan itu, Ananda bisa menghafal Al-Quran serta melantunkannya dengan begitu merdu dan syahdu. Dimanapun Ananda berada, pastilah Ananda yang akan selalu mengumandangkan azan di musola atau masjid terdekat. Menjadi inspirator di setiap tampilannya di layar televisi yang pernah mengumandangkannya. Salah satunya mengisi dalam acara di TV swasta nasional. Tidak semua anak memiliki pengalaman yang begitu luar biasa. Keterbatasannya tidak menyurutkan semangat serta kasih sayang orang tuanya dalam mengasuh, membimbing dan mengarahkan agar keterbatasan yang dimiliki justru akan menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa. Orang tua sebagai tonggak dan lingkungan terpenting dalam kehidupan Ananda Ahmad Syihab Ataliha membuat Ananda Ahmad Syihab Ataliha percaya diri, berani, dan selalu giat rajin dalam belajar. Dalam mengenyam pendidikan saat ini, Ananda bersekolah di salah satu sekolah swasta penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Batu dan mendapatkan layanan serta bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Itulah video penjelasan tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan jenis tunanetra dari saya. Dan apabila di dalam video tersebut terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.